Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kerjasama antara Ruang Taktik dan Si Paham Bola yang didukung oleh SCTV Sports. Di video kali ini kita akan bahas laga kedua fase grup UCL di grup F antara Real Madrid versus RB Leipzig yang berakhir dengan skor 2-0. Dilihat dari statistik, kedua tim nggak banyak menghasilkan peluang-peluang yang berkualitas berkaca dari XG yang rendah. Madrid hanya 0,93 dan Leipzig 0,63. Kendati demikian, Madrid berhasil cetak 2 gol di 10 menit terakhir laga dan pastikan 3 poin atas Leipzig. Pada laga ini, juara Spanyol tersebut tampil tanpa striker utamanya, Benzema, yang mengalami cedera pada pertandingan pertama melawan Celtic. Nah, bagaimana serangan Madrid tanpa Benzema? Apakah ketidakhadirannya jadi faktor utama sulitnya Madrid ciptakan peluang berkualitas? Dan bagaimana Real Madrid bisa mencetak gol di 10 menit terakhir? Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Real Madrid menerapkan formasi andalan 4-3-3 dengan beberapa pemain lapis kedua yang diberikan kesempatan untuk menjadi starter. Di lini belakang ada duet Nacho Rudiger sebagai center back dan Alaba digeser ke pos fullback kiri. Di tengah, gelandang senior Modric didampingi oleh dua midfielder muda, Tchouaméni dan Camavinga. Lalu di depan ada Rodrigo menggantikan Benzema sebagai striker. Di kubu Leipzig, Marco Rose menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan Werner sebagai ujung tombak yang didukung dengan Nkunku, Szoboszlai, dan Emil Forsberg di belakangnya. Saat fase bangun serangan, di banyak momen Courtois akan ikut berperan. Bentuk shape 3 pemain di lini pertama dengan 2 center back Madrid, dan fullbacknya lebih didorong untuk naik sejajar dengan 3 midfielder ataupun hingga ke depan. Dalam beberapa momen, Tchouaméni yang drop sejajar dengan 2 center back Madrid, dan Alaba naik mengisi koridor half space kiri untuk overload area itu dengan Vinicius. Shape ini diterapkan saat Madrid akan build up lewat sisi kiri. Real Madrid lebih sering melakukan progresi dengan menarik press Leipzig terlebih dahulu, mengarahkan press ke satu sisi, lalu memindah arah progresi ke sisi yang lain. Atau invite press untuk membuka akses progresi ke tengah. Leipzig juga relatif bisa eliminasi press Madrid yang nggak terlalu baik dalam menerapkan high press. Center back Leipzig sebagai lini pertama bangun serangan cukup berani melepaskan umpan progresi ke tengah, walaupun double pivot Leipzig berada dalam marking pemain Madrid. Dan double pivot Leipzig terutama Schlager bisa melewati lini tengah Madrid dengan half turn atau gerakan balik badan. Werner pun sering turun cukup jauh untuk jemput bola dari lini tengah. Rodrigo yang mengisi pos striker tengah sering melebar ke area kiri. Selain itu, ia juga memiliki kecenderungan untuk turun ke area antar lini Leipzig. Hal ini bisa dilihat dari touch map Rodrigo sepanjang laga yang lebih sering menerima bola di area kiri dan area antar lini. Dengan melebarnya Rodrigo, ide serangan Madrid adalah menyerang melalui sisi kiri dengan sering melakukan wide overload menggunakan Vini, Rodrigo, dan Alaba. Terbukti dari attacking side yang dilansir oleh WhoScored, Madrid sangat mengandalkan sisi kiri. Lebih dari separuh serangan yang dilakukan pada area itu. Namun skema ini nampak kurang efektif. Leipzig relatif bisa menahan skema wide overload Real Madrid. Dan saat Rodrigo melebar, nggak ada pemain lain yang mengisi area tengah yang ditinggalkan olehnya. Sehingga saat Vini akan melepaskan crossing dari sayap kiri, nggak banyak pemain Madrid yang berada di area kotak penalti.
Dengan melebarnya Rodrigo dan nggak ada pemain yang mengisi ruang di tengah, jadi nggak ada pemain yang berperan untuk menjaga kedalaman. Dengan ini, backline Leipzig lebih terjaga strukturnya, dan center back mereka bisa step up untuk menutup ruang antar lini. Saat center back Leipzig step up pun nggak ada pemain Madrid yang mengekspos karena jarak Rodrigo yang cukup jauh dari area itu. Hal ini berbeda dengan laga sebelumnya melawan Celtic. Walaupun sama-sama tanpa Benzema, saat Hazard drop, Tchouaméni yang akan naik untuk mengisi area yang ditinggalkan Hazard, sehingga kedalaman tetap terjaga. Di kubu Leipzig pun sama, walaupun Werner sebagai penyerang tengah kerap turun cukup jauh untuk jemput bola, masih ada Nkunku yang sering mengisi posisinya. Respon Ancelotti atas masalah ini bisa diperbaiki dengan masuknya Marco Asensio yang menggantikan Camavinga. Memang coverage Zia nggak akan seluas pemain yang digantikannya, terutama dalam fase bertahan. Namun idenya adalah menambal kekurangan pemain yang masuk ke kotak penalti. Asensio bisa mengisi area tengah saat Rodrigo melebar atau drop ke ruang antar lini. Gol pertama Madrid di menit 80 pun berkat pergerakan vertikalnya yang menarik bek kiri Leipzig lebih dalam, sehingga perlebar ruang untuk Valverde terima umpan dari Vinicius dan lepaskan placing ke pojok kanan gawang Gulasi. Asensio juga menjadi aktor di gol kedua Madrid. Kali ini ia sebagai pencetak golnya. Dari situasi set piece yang terstruktur, Kroos melepaskan assist kepada Asensio yang berada di tepi luar kotak penalti Leipzig. Ia nggak terkawal dan memiliki ruang yang cukup lebar untuk lepaskan shooting karena pemain Leipzig fokus melakukan man marking dan zonal marking di dalam kotak penalti. Tanpa Benzema, Madrid belum selesai. Namun nggak bisa dipungkiri jika Madrid kesulitan dalam mencetak peluang, lantaran nggak ada presensi atau focal point dalam penyerangan, terutama sebagai target di area tengah. Namun balik lagi, perubahan-perubahan yang dilakukan Ancelotti mampu membuat Real Madrid keluar dari masalahnya. Namun ini akan terus diuji lantaran Madrid belum punya nomor 9 yang konsisten serta ideal sebagai backup Benzema.